Makanya semakin dia sering begadang, semakin dia punya tendensi untuk berat badannya meningkat. Iya, tadi karena hormon tadi. Tapi benar juga sih, Pastor. Sani itu sering begadang emang. Ini kenapa Pak? Sleep call apa gimana? Jangan dengar mami, Pastor. Karena udah kan gitu ya. Logisnya, tidur ideal itu ada 4 kali mimpi. Idealnya. Tapi kita nggak bisa ingat ya. Paling kita ingat yang paling terakhir lah tidur. Tadi pagi saya masih ingat mimpi saya apa. Wah, untuk apa tuh Pastor? Nanti saya bisikin. Waduh, sama mantan kali ya Pastor ya. Pikir, oh saya ini insomnia nih. Gak bisa tidur. Oh gitu? Wah, sampai tengah malam gak tidur. Iya memang benar Pastor. Iya. Susah tidur dong. Dan banyak orang mengaku diri insomnia. Cek ke dokter, enggak insomnia. Ternyata dia punya masalah dengan pola tidur. TV gak boleh di kamar. Gak boleh. Tempat bermain anak itu bukan di kamar tidur. Terima kasih Pastor udah menyisihkan waktunya buat ke podcast Upper Room ini. Jadi karena kita podcastnya baru ya, jadi mungkin kenalan dulu Pastor. Kalau nggak kenal kan nggak disayang kan. Tapi nggak apa-apa juga disayang ya. Nah, jadi Pastor ini siapa? Oke, thank you Sani. Ya saya Pendeta Gute. Saat ini saya tidak mengembalakan jemaat. Oh, tidak mengembalakan jemaat. Oh, bisa ya Pastor? Pastor tidak mengembalakan jemaat? Ya, di gereja kita itu ada bagian-bagian yang spesifik dalam pelayanan. Oh gitu? Nah, saat ini saya ini tidak mengembalakan, tapi saya secara spesifik melakukan pelayanan di bidang kesehatan. Jadi ada di gereja kita itu departemen yang khusus fokus di pelayanan kesehatan. Namanya Departemen Pelayanan Kesehatan. Nah, saya gitu. Tanya dong kenapa? Oh iya, kenapa dong Mas? Nah, jadi ada background-nya. Saya ini pendeta, tapi S2 saya ambil di bidang kesehatan. Oh gitu? Bidang kesehatan dalam belajar apa, Pastor? Nah, saya ambil program MPH, Master of Public Health. Oh. Jadi orang tuh bingung tuh, kok pendeta ambil public health? Ya karena gereja kita, gereja yang saya melayani ini, itu ada bagian khusus untuk pelayanan kesehatan. Nah, kita kan harus menempatkan orang yang memang punya kompetensi di bidang yang khusus ini. Supaya memang kena gitu apa yang mau dicapai. Karena kalau misalnya murni nih dia tamatan teologi, kemudian dia harus menghandle bidang kesehatan, itu agak bingung juga nantinya. Gimana nih kok seperti nggak nyambung kan? Nah, tapi kalau dia sudah ada background kesehatan, apalagi public health ya, kan kita tidak spesifik bicara soal sakit, tapi kita bicara soal kesehatan masyarakat. Komunitas. Gereja itu komunitas. Itu sebabnya saya ambil masteral saya di bidang public health ini. Oh itu gitu. Berarti aktivitasnya ngapain aja, Pastor? Aktivitas intinya itu sama pelayanan. Pelayanan juga? Iya, kita namanya sebagai pendeta, fokusnya cuma satu, menginjil. Tapi menginjil ini kan tadi bidangnya banyak tuh. Ada menginjil yang khusus ke orang muda, ada. Menginjil yang ke area kaum wanita, ada. Penginjilan khusus kepada kaum wanita, kaum ibu ya. Nah, untuk saya di bidang kesehatan. Jadi kita menginjil melalui program kesehatan. Atau paling nggak sederhananya, kita menyampaikan kenapa sih kita harus sehat. Nah, dari situlah kemudian kita memperkenalkan juga siapa yang menjadi sumber kesehatan itu, kan pencipta kita. Artinya kita mau bawa orang untuk mengenal pencipta, tapi melalui berkat kesehatan itu. Nah, jadi itu sambungannya ya. Oke. Udah buat ya poinnya kan? Oke, nah mungkin buat yang listener ini, Pastor, kalau mereka mau ikut program-program gereja kita tentang kesehatan, bisa kemana, Pastor? Oh ya, kita gereja-gereja kita itu punya layanan kesehatan. Ya nggak seragam ya, tapi misalnya mereka punya pelayanan ke masyarakat dalam bentuk charity clinic, health expo. Ada juga gereja-gereja itu bikin program cooking class. Cooking class kesehatan juga, Pastor? Oh iya dong. Nutrisi itu kan bagian penting dari healthy lifestyle. Ya, jadi ada juga gereja yang bikin program itu ini apa namanya kayak olahraga, exercise, senam pagi. Ada juga yang punya klub lari.
Jadi semua ini wadah. Jadi dua sisi nih. Satu sisi dia membawa orang untuk hidup lebih sehat. Satu sisi juga gereja itu memperkenalkan siapa Tuhan yang mereka sembah melalui berkat dari kesehatan ini. Jadi kalau teman-teman yang dengar bisa ke langsung ke program-program itu ya, Pastor ya? Ya. Banyak banget ya, klub sehat apa segala macam. Betul. Cari gereja Advent terdekat. Nanti di sana akan ketemu dengan program kesehatan. Jadi siapa aja, Pastor ya? Semua. Semua. Oke. Kalau gereja itu mungkin belum spesifik programnya, bisa cari gereja yang sebelahnya tuh, gereja Advent yang lain kan. Gereja itu biasanya banyak di mana-mana tuh. Nah, nanti di sebelahnya itu mungkin akan bikin program kesehatan yang spesifik. Oke. Nah, Pastor lagi bilang gereja sebelah, kan gereja sebelah. Enggak sih, gereja Advent di satu lokasi itu misalnya di daerah kita di daerah Muruya nih. Nanti di Muruya ini ada gereja A, nanti di berapa ratus meter kemudian ada gereja Advent yang berdekatan, lokasinya satu daerah sama. Itu maksudnya, bukan gereja sebelah yang beda. Oke, jadi banyak venue-nya ya, banyak platformnya ya. Oke. Nah, mungkin kita sekarang mau bahas di kesehatan ini banyak banget yang terlupakan nih topik ini. Tidur. Iya, istirahat lah ya. Makanya orang kan kalau kesehatan kan mikir olahraga, makanan, tapi ada yang sering kita lupakan nih, tidur. Nah, tidur apa? Tidur itu sendiri apa, Pastor? Ini menarik, San. Jadi sebelum kita fokus kepada tidurnya, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan sehat itu. Sehat itu banyak orang berpikir yang penting kita tuh nggak sakit. Iya kan? Karena lawannya sehat kan sakit. Kalau bicara soal sehat berarti tidak bicara tentang sakit. Atau kalau sakit, bagaimana supaya sehat. Tapi sebenarnya sehat itu sifatnya kompleks. Kenapa kompleks? Karena tubuh kita ini juga dasarnya itu kompleks. Kompleks itu artinya tubuh kita itu kan ada fisiknya, ada mental ya, mental kita, emosi, ada sosial, ada spiritual. Nah, yang menarik ini semua ini berkaitan. Jadi kalau Sani tahu tuh kayak rantai yang saling terkait. Jadi roda ini akan menggerakkan roda ini menggerakkan roda ini, terus gitu. Nah, kalau satu roda ini bermasalah, itu yang lainnya akan rusak, akan macet atau akan bermasalah juga lah sederhananya. Jadi banyak orang pikir sehat itu yang penting fisiknya sehat. Enggak, sehat itu harus semuanya sehat. Mentalnya sehat, pikirannya sehat, emosinya sehat, kemudian spiritualnya sehat, hubungan sosialnya juga harus sehat. Kita nggak akan benar-benar sehat fisik kalau mental kita sakit kan. Gitu ya, Pastor ya? Iya. Jadi kalau ada satu yang kurang, semua kurang jadinya. Semua kurang. Nah, sekarang saya mau masuk kepada tidurnya nih. Jadi banyak orang yang mengeluh sakit, ternyata begitu diperiksa nih sama rumah sakit atau dokter ya, dicek lab semua, nggak ada sakit yang spesifik. Oh gitu? Iya. Tapi kan orang, aduh sakit nih badannya nih, nggak enak, berobat ke dokter. Ya dokter mungkin karena tugasnya untuk mengobati, dikasih obat dong. Kasih obat. Tapi tahu nggak, obat itu sebenarnya tidak mengobati sakitnya. Obat itu diberikan untuk mengatasi simptomnya. Oh gitu, Pastor? Iya. Karena masalahnya tadi, dicek lab semua nggak ada yang sakit. Tapi dia ngerasa sakit. Nyeri sana, nyeri sini. Kalau ditelaah lebih dalam lagi, Sam, ternyata sakitnya itu datang dari pikiran. Tapi kan kalau orang sakit batuk, minum obat batuk hilang sakitnya dong, Pastor? Ya, itu beda. Oh, itu lain lagi? Itu beda. Itu ada sakit, jadi gini, sakit itu sebenarnya cuma dua kok. Sakit yang karena disebabkan tadi virus, kayak batuk, itu kan virus. Atau yang kedua, sakit karena gaya hidup. Tapi dua-dua ini menarik, karena bisa jadi even kita batuk, itu bukan karena virusnya yang terlalu kuat buat badan kita. Yang ada justru badan kita terlalu lemah untuk menyaring virus itu. Nah, masalahnya kenapa badan kita terlalu lemah? Kita berdua nih, sama-sama ya. Tahu-tahu ada orang datang batuk-batuk. Gitu. Pulang dari sini, Sani batuk, saya nggak batuk. Bedanya apa? Bedanya yang satu mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat.
Apa yang menyebabkan satu imunnya kuat, satu imunnya lemah? Banyak doa kali pastor yang kanan. Bisa jadi. Tapi faktanya adalah pikiran kita itu menentukan apakah imun kita akan lebih kuat atau lebih lemah. Oh, itu pengaruh juga ya, Oh pastor? iya, jadi makanya even virus yang ada di sekitar kita itu bisa menyerang kita dan membuat kita sakit, atau tubuh kita akan punya perlawanan yang kuat. Itu dimulai dari pikiran. Jadi percuma kan batuk berkali-kali, minum obat, ya, obatnya mulai dari yang ringan sampai yang berat, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya memang bukan masalah hanya virusnya, batuknya. Obat tuh mungkin bisa mengatasi sesaat untuk orang nggak batuk. Tapi selama akarnya nggak diobatin, dia akan ulang terus. Jadi saya mau bilang gini, Sang. Faktanya adalah 9 dari 10 orang yang berobat itu, begitu diperiksa, ternyata sakitnya itu bukan dari fisik yang sakit, tapi dari pikirannya. Jadi hanya satu orang yang datang berobat di antara 10 orang tadi, begitu diperiksa, memang dia sakit fisiknya. Ya ada sel yang rusak, dan sebagainya lah, banyak ya, kompleks. Jadi poinnya itu, pikiran itu menentukan bagaimana kita akan hidup lebih sehat atau kita akan bersahabat dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, pikiran ini itu ya faktornya banyak lah. Tapi salah satu yang paling mempengaruhi pikiran kita itu bisa sehat atau mudah bermasalah adalah dari pola tidur kita. Nah, sekarang kita masuk ke tidur. Jadi tadi kan saya ditanya tidur. Nah, itu. Jadi tidur itu bukan sekedar tutup mata, kemudian mimpi. Tadi ngorok juga pasti kan? Iyalah. Iya, pastor. Saya juga kalau saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngorok loh. Tapi gitu. Istri saya bilang, kalau tidur ngorok. Nggak mungkin. Iya. Saya analisa kenapa saya ngorok. Itu ketika saya sudah capek sekali, saya ngorok. Tapi kita nggak bahas ngorok ya, kita bahas tidur. Oke. Ya bicara soal tidur ini emang kompleks sih, banyak faktor. Oh, banyak faktornya, bukan hanya tutup mata ya, pastor? Bukan hanya kecapean, bukan, tapi banyak faktor. Nah, sebagaimana efek dari tidur itu juga banyak untuk kesehatan kita, masalah untuk bisa tidur juga banyak juga. Jadi kan kayak lingkaran ya. Kayak lingkaran yang menarik. Lingkaran tidur ya? Lingkaran tidur. Dan efeknya. Gitu. Oke, jadi tidur ini sangat membantu kita ya, pastor ya? Tapi tidur ini seberapa lama sih kita harus tidur, pastor? Idealnya gini, sebenarnya kita tuh nggak usah pusing-pusing mau berapa jam sih tidur. Tuhan itu sudah create sedemikian rupa tubuh kita itu untuk bisa tahu kapan waktunya untuk kerja, kapan waktunya untuk istirahat. Bagaimana caranya? Ngantuk? Ya, ngantuk itu nanti yang kita rasakan. Tapi apa yang Tuhan buat adalah Tuhan bikin siang hari itu terang, malam hari itu gelap. Sekarang kan udah ada lampu, pastor. Nah, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu hanya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat, untuk tidur. Jadi tidur ideal itu adalah waktu gelap, keadaan gelap. Dan gelap itu kan 12 jam ya? Iya. Ya 12 jam terang, 12 jam gelap. Tapi kan kita, masyarakat modern ini, sudah nggak bisa lagi ikuti pola tidur yang alami, yang Tuhan rancang. Makanya badan kita boleh menyesuaikan diri. Jadi artinya dari 24 jam, kita gunakan idealnya itu sepertiganya dari total waktu kita untuk tidur. Berarti berapa sepertiga 24 jam? Wah, saya udah nggak bisa ngitung saya, pastor. Saya kasih ke ya. Berapa ya? 4 kali ya? 4 kali 2. Oh ini, 4 kali 2. 8 jam dong. 8 jam. Jadi idealnya itu 8 jam. Tapi itu untuk usia dewasa. Oh, usia dewasa, pastor? Ya. Ketika anak-anak, bayi itu lebih panjang tidurnya. Wah, kok bisa, pastor? Kenapa tuh? Ya karena memang polanya masih seperti itu. Secara alami. Nanti dia masuk ke usia anak-anak, makin berkurang waktu tidurnya. Jadi kalau dia misalnya tidur waktu bayi 18 jam dalam 24 jam tadi, anak-anak dia sudah turun ke 12 jam. Nanti turun lagi ke 10 jam. Sekarang usia kita nih ya rata-rata udah mulai dari 30 sampai dengan usia 60 lah, let's say gitu ya. Itu udah 7 sampai 8 jam. Nah, di atas itu makin turun lagi. Biasanya lansia itu tidurnya kurang. 5 jam aja udah oke. 5 jam udah oke, udah oke. Karena memang dia punya kemampuan untuk tidur nyenyak itu udah nggak maksimal. Makanya bertambahnya usia juga jam tidur itu akan semakin menurun. Itu alami aja kok, alami aja. Tapi idealnya itu sampai 8 jam.
Idealnya sampai 8 jam ya? Sampai 8 jam. Iya sih, idealnya itu sampai 8 jam ya, Pastor? Iya. Nah, gini San, bicara soal ideal ini menarik. Ideal itu ada dua hal. Ideal dari sisi kualitas tidur, dan ideal dari kuantitas tidur. Oh, itu beda lagi, Pastor? Beda. Kalau kualitas tidur, itu artinya idealnya itu dia harus melewati siklus tidur. Oh, siklus apa tidur. tuh, Pernah Pastor? dengar kan REM, Rapid Eye Movement? Wah, saya kalau tidur, saya tidur aja sih, Pastor. Jadi gini, nih saya kasih gambarnya gini. Waktu kita tidur ada siklus sebenarnya. Stage 1, 2, 3, 4, masuk REM tadi, Rapid Eye Movement. Selesai ini, turun lagi ke 1. Yang satu siklus ini berlangsung sekitar 90 menit. 90 menit. 90 menit. Nah, kita tidur malam itu rata-rata 4 sampai 5 kali siklus. Oh. Nah, jadi let's say dia 4 siklus semalam ya. Nah, sebelum ke situ, ini stage ini menunjukkan kedalaman tidur kita. Saya ini pernah tidur, tapi begitu dengar orang jalan, hujan turun, itu langsung kebangun. Pernah nggak gitu? Oh, sering, Pastor. Itu artinya masih stage 1. Dia tidur ayam namanya. Oh, ada stage-stage-nya juga ya, Pastor? Iya, dia gampang kebangun. Nyala lampu kebangun. Pernah kan? Lagi tidur enak, tahu-tahu ada orang datang pasang lampu kebangun. Itu stage 1. Sering banget, Pastor. Masuk stage 2, dia mulai lebih dalam tidurnya. Tidurnya itu dalamnya maksudnya lampu nggak bisa pengaruhin dia lagi untuk bangun. Masuk ke 3, mau lampu, mau suara, dia nggak bisa dengar. Dia lebih kurang sensitifnya. Nah, stage 4 ini, dia sudah sangat dalam. Dia nggak bisa bangun kecuali digerakin badannya. Nah, ini orang yang bilang tidur mati ini. Tidur mati? Wah, ini bahaya. Mati ya? Iya, nggak tahu apa-apa. Nah, setelah itu dia masuk ke fase REM, Rapid Eye Movement ini. Jadi, dia punya otak aktif, tapi badannya itu lemah. Pernah nggak mimpi saat itu kayak jalan terus dikejar anjing, pengen lari tapi berat banget. Iya, itu masuk fase itu. Nah, itulah fase mimpi sebenarnya. Fase mimpi ya? Nah, kalau 4 siklus semalam, berarti ada 4 REM. Berarti ada 4 kali mimpi. Nah, semalam Sani bisa tidur berapa kali mimpi, ingat? Wah, nggak inget sih. Nah. Biasanya kan kita kalau mimpi, kita lupa nih mimpi apa kan? Logisnya, tidur ideal itu ada 4 kali mimpi. Idealnya. Tapi kita nggak bisa ingat ya. Paling kita ingat yang paling terakhir lah tidur. Tadi pagi saya masih ingat mimpi saya apa. Wah, untuk apa tuh, Mas? Nanti saya bisikin. Waduh, sama mantan kali ya, Pastor ya. Oke. Nah, berarti tidur ini sangat penting, terus kompleks juga ya, Pastor ya? Kalau dibilang kompleks. Tapi kalau dibilang simple juga. Nah, menjadi kompleks karena kita bikin kompleks dulu itu. Oh gitu? Apalagi kita, ya kayak orang yang tinggal di perkotaan ya. Lampu kan 24 jam. Iya. Padahal rancangan Tuhan itu menciptakan malam untuk gelap. Tidur nyenyak. Nah, dulu orang bisa tidur 8 jam itu oke-oke aja. Nggak ada masalah. Tapi sekarang kan lampu. TV dulu, zaman saya kecil, tahu Sani, mungkin nggak ngalamin ya. TV itu sampai jam 10 malam aja. Habis itu selesai acara. Mulai jam 5 sore. Kemudian, gitu. Karena masih satu channel kan, TV dulu masih TVRI. Mulai jam 5, kemudian jam 10 selesai. Tidur. Sekarang, mau bangun jam berapa aja, itu siaran TV selalu ada kan. Itu tahun berapa, Pastor? Tahun apalagi pakai Netflix. Oh, malah ada tidurnya tuh. Itu tahun berapa itu, Pastor? 65 itu ya? Wah, 65. Wah, tapi 80-an lah. Iya benar juga sih, Pastor. Bukan hanya di kota, tapi banyak kan orang yang punya tanggung jawab ya. Contohnya satpam, yang punya kerja yang mewajibkan mereka bangun sampai malam tuh. Nah, buat mereka itu gimana sih mereka bisa balance dengan kerjaan mereka yang menuntut mereka nggak tidur malam? Gimana mereka bisa manage hidupnya mereka kalau gitu? Iya, jadi bersyukurlah kita. Kita tidak bekerja dengan sistem shift. Waktu yang harus ada shift malam, shift siang, shift pagi gitu ya. Biasanya tuh polisi, perawat gitu kan. Tapi saya sangat apresiasi mereka. Karena ya kalau mereka nggak shift-shiftan, tengah malam kita sakit atau ada kebakaran atau kejahatan kan repot kita hargai. Ya mereka apa boleh buat, memang itulah tugas mereka. Tapi artinya, kalaupun mereka harus kena shift malam,
maka harusnya ketika besok, kan biasanya kalau shift malam, nah kebetulan istri saya dulu perawat, dia kerja sebagai perawat, sekarang sudah berganti profesi. Tapi saya perhatikan dulu, setiap kali dia shift malam, besoknya itu dia off. Karena biasanya rumah sakit itu kasih waktu untuk tidur. Nah masalahnya kan, nggak segampang itu, ibu-ibu apalagi kan, masih ngurusin anaknya, masih ini. Akhirnya waktunya dia tidur, dia nggak pakai tidur. Padahal dia harus shift malam lagi waktu berikutnya. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, yang saya mau katakan begini, kalau waktunya shift malam dan besoknya dikasih waktu untuk tidur, ya tidurlah. Walaupun nggak pernah maksimal, karena tidur yang ideal itu malam hari. Oh, tadi saya mau balik dulu nih. Iya. Tadi kan kuantitas sama kualitas bicara ideal nih. Nah, kualitas tadi siklus. Nah, kuantitas tinggal dihitung aja tuh. Satu siklus berapa menit dikali berapa kali siklus. Maka jatuhnya itu harusnya sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8. Nah, saya ini mikir nih, Mas Sor. Kita kan tidur, ada kan namanya tidur siang nih. Kita bisa nggak nabung 4 jam tidur siang? Napping namanya. Iya, nanti malamnya dikurangin 4 jam. Bisa nggak? Nih, saya kasih contoh gini ya. Saya punya jam nih. Apa namanya nih? Wih, Rolex. Ntar jadi batu sandungan. Apa namanya? Smart Band. Oh, Smart Band. Saya nggak bicara merek lah ya, bicara jenisnya Smart Band. Smart Band ini, dia punya satu kelebihan, yaitu untuk mencatat pola tidur kita. Pola tidur yang bagaimana? Jadi, berapa jam dia tidur, berapa siklus, berapa kali dia dapat REM-nya. Nah, itu diketahuannya dari REM-nya tuh. Ini bisa deteksi semua. Nah, saya pernah coba nih 8 jam. Saya bagi 4. Malam 4, siang 4. Nah, hasilnya gimana tahu nggak? Kan 8 jam tuh, 4 malam, 4 jam di malam hari, 4 jam di siang hari. Totalnya 8 jam. Saya cek pakai jam. Tebak berapa jam? Consider ini harusnya 8 sih, Mas. Kan tidur ya. Tapi faktanya cuma 4 jam. Wah, kok bisa? Karena yang diakui sebagai tidur itu adalah malam hari. Siang itu, saya mau tidur 6 jam, malam cuma 2 jam, yang diakui tidur itu oleh badan kita hanya 2 jam. Jadi siang itu nggak pernah diakui sebagai jam tidur. Jadi berarti tidur siang itu hoax ya, Pak Sore? Nggak. Sebenarnya makanya napping, bukan sleep. Nap. Nap itu hanya tidur sejenak. Jadi ada kalanya memang badan kita tuh capek siang. Capek banget dan kita akhirnya jadi mengantuk. Nah, napping itu bukan untuk menggantikan tidur malam, tapi untuk memberikan waktu kepada otak kita dalam waktu yang singkat untuk di-reset lebih segar lagi. Makanya napping itu cuma setengah jam. Tidur siang setengah jam, bangun segar. Karena tujuannya bukan untuk tidur seperti malam hari. Nggak salah tidur siang, tapi jangan kelamaan. Dan jangan gantikan tidur siang untuk tidur malam yang kita pakai gitu. I see. Wah, jadi nggak bisa nggak bisa ditabung-tabung ya, pesan nyicil-nyicil nggak bisa ya. Tapi sebenarnya tahu nggak, tidur itu juga mempengaruhi berat badan kita. Pernah dengar itu? Oh, baru mau ke sana sih, Mas. Saya bocorin ya. Saya bocorin. Iya sih. Gimana ya? Banyak sih yang bilang sih. Tapi kok bisa, Pastor? Hubungannya apa? Ya, jadi gini. Jadi gampangnya gini deh. Biasanya orang kalau dia begadang, kan dia harus tetap terbangun gitu ya. Caranya bagaimana makan. Sederhananya begitu. Tapi sebenarnya nggak segampang itu, cukup rumit juga. Karena gini, tubuh kita itu punya berbagai macam hormon. Nah, 2 hormon penting yang berkaitan dengan tidur itu namanya hormon leptin sama grelin. Leptin, grelin, ingatin. Leptin itu hormon yang membuat kita rasa kenyang. Oh gitu? Iya. Nah, grelin itu kebalikannya. Lapar. Kalau leptinnya naik, berarti grelin turun. Ini selalu nggak ketemu nih. Kalau leptinnya bagus, dia kenyang, dia pasti nggak akan lapar. Nah, kalau leptinnya turun, ini grelin naik, makanya dia lapar terus. Nah, dengan tidur bagaimana? Apa hubungannya? Waktu kita tidur cukup, 8 jam, ini hormon leptin, dia akan naik. Gitu. Makanya kita nggak gampang lapar. Baik waktu malam begadangnya, ataupun waktu siangnya. Nggak gampang lapar, Mas? Nggak gampang lapar. Tapi saya lapar terus, gimana dong? Nah, kita cek nanti. Ya. Tapi waktu kita begadang, ini ditekan, turun, grelinnya naik. Makanya malamnya lapar, siangnya lapar, anytime kita lapar, karena grelinnya tinggi. Nah, itu kenapa orang yang, ya tadi shift malam, atau
tanpa shift juga banyak orang suka begadang kan. Heeh. Bukan karena pekerjaan rutinnya, tapi dia suka nonton bola mungkin, suka main games ya. Wah, Sani juga main game. Jangan di sini Mas. Nah itu pemicu hormon tadi berantakan. Makanya semakin dia sering begadang, semakin dia punya tendensi untuk berat badannya meningkat. Iya, tadi karena hormon tadi. Tapi benar juga sih Pastor, Sani itu sering begadang emang. Ini kenapa? Sleep call apa gimana? Jangan dengar mami Pastor. Karena udah kan gitu ya. Tapi iya sih. Nah kan Pastor sempat singgung yang ini tidur ini sebagai akar ya tadi. Nah, ini penting banget juga ya. Nah kita kan mau mungkin bawa ke konteks agama nih. Tadi kan suka baca Alkitab nih. Suka baca Alkitab. Jadi begadang karena baca Alkitab, Mbak? Oh iya, Pastor. Kan sering begadang karena baca Alkitab, Bang. Nah, nanti sering baca tuh ada ayat-ayat di mana Yesus itu sering nggak tidur buat berdoa, Pastor. Nah kan Yesus itu teladan ya harusnya. Tapi kok Yesus mengajarkan kita untuk begadang? Berarti kalau Sani begadang, Sani bisa bilang be like Jesus, Bang. Itu gimana, Pastor? Saya pengen belajar tuh, San. Wih. Maksudnya ayatnya di mana? Peristiwanya, konteksnya apa? Oke. Karena kan kita kalau bicara Alkitab itu kita harus lihat teks dan konteks. Konteks. Iya. Itu penting. Supaya jangan kita salah konteks. Salah konteks, salah tangkep, salah penerapan. Akhirnya yang Tuhan maksud A, kita udah di Y. Kejauhan gitu maksudnya. Nah, konteksnya itu apa? Tapi saya yakin begini. Waktu tidur di zaman Yesus dengan waktu tidur di zaman kita itu nggak berbeda. Beda ya, Pastor? Nggak berbeda. Oh, nggak berbeda. Karena kan siangnya sama, malamnya sama. Tapi lebih enak zaman dulu karena nggak ada listrik 24 jam. Oh, mereka punya apa? Lilin, Pastor? Saya pernah tinggal di daerah Lampung dulu ya, di pelayanan saya. Tahu nggak? Itu di sana tuh waktu itu seminggu 7 hari, 4 hari nyala lampu, 3 harinya mati lampu. Selang-seling. Gimana tuh hidupnya, Pastor? Jadi pokoknya jam 6 itu udah suara binatang yang krik-krik, bukan jangkrik apa namanya itu ya. Itu udah berisik lah, karena kita tinggal tuh juga jauh dari kota. Jam 7, jam 8 udah tidur, jam 4 udah bangun. Saya pernah pengalaman yang kedua. Jadi waktu kita lagi sekolah S2, saya kan di Filipina waktu itu. Begitu nyampe, kira-kira seminggu kemudian ada typhoon. Filipina biasa lah sama typhoon ya. Tapi ini dahsyat banget dan dia punya mata. Typhoon itu udah deket daerah kita. Efeknya itu hancur semua. Tahu Sani, 12 hari kita nggak pakai listrik. Waduh. 12 hari. Dan itulah 12 hari meriset cara tidur kita. Karena nggak ada lampu, pakai lilin. Tapi berapa lama lilin bisa dipakai kan? Tapi itu benar ya, Pak, nggak ada lampu memang tidurnya. Benar, memang tidur cepat. Cepat tidur, cepat bangun. Jadi jam 4 pagi itu udah bangun dan fresh badannya. Belajar tuh enak banget. Enak fresh. Nah, jadi saya percaya, walaupun kita nggak saksikan langsung, Yesus pola tidurnya juga tetap ideal. Tetap ideal ya? Dalam waktu dan konteks tertentu, memang dia gunakan waktu itu untuk berdoa. Misalnya waktu di Getsemani. Tapi nggak tiap malam. Ya Alkitab catat, ketika hari memasuki malam, dia meninggalkan keramaian untuk mengasingkan dirinya bersama murid-muridnya. Dia menyeberangi Danau Galilea. Makanya pernah satu malam tuh yang ada badai di Galilea itu, itulah peristiwanya. Jadi dia meninggalkan kerumunan untuk pergi ke seberang untuk istirahat. Untuk istirahat. Nah, kalau dibilang dia berdoa, mungkin dia berdoa tetap. Karena kan Yesus itu start hari dengan berdoa, kemudian dia akhiri hari dengan berdoa. Nah, tapi saya yakin doa Yesus itu nggak sampai melewati tengah malam. Karena kan nggak ada listrik. Oke, dia akan berdoa 1-2 jam. Let's say dia berdoa mulai jam 8 malam. 8, jam 10 dia sudah selesai, dia tidur, jam 4 dia bangun. Artinya kriteria tidur dia itu dia dapat sebenarnya. Jadi saya nggak yakin Yesus tuh tiap saat dia begadang, enggak. Ada memang peristiwa di mana dia berdoa semalaman suntuk, tapi itu nggak ada indikasi
dilakukan setiap waktu, gitu. Jadi ini yang kita coba harus ngerti juga ya Pastor ngerti ya, konteksnya apa segala macam. Iya. Karena nggak mungkin apa yang Yesus rancang, dia sebagai pencipta, Ya, yang lingkar dia sendiri yang nggak lakukan. Iya kan? Saya percaya semua yang Tuhan rancang untuk kita itu adalah hal yang baik. Ini out of topic nih. Contoh, banyak orang berdebat. San, jam berapa sih berjemur yang baik itu? Yang sering dengar. Untuk kena matahari. Pagi, Pastor. Jam 6 sampai jam 9. Kenapa? Karena katanya mataharinya belum terpolusi. Atau gimana, saya juga kurang. Ya, jadi gini, banyak orang yang yakin berjemur yang baik itu adalah jam 12 siang. Oh gitu? 15 menit atau 10 menit. Di tengah trik-triknya itu. Dan itu debatable. Pro kontra yang tinggi. Tapi saya, selain karena saya coba bandingkan beberapa jurnal, saya punya kesimpulan sendiri. Apa yang Tuhan berikan untuk kesehatan kita tidak pernah menyakiti kita. Dapat poinnya nggak? Semua yang Tuhan rancang untuk menjadi kebaikan kita tidak akan pernah membuat kita menjadi sakit. Saya ini tahu tengah hari bolong itu, itulah saat dimana matahari itu dengan ultravioletnya itu paling kenceng, dan itu akan memicu kita untuk kena kanker kulit. Wah, bahaya banget. Maksudnya itu 15 menit, apalagi di khatulistiwa. Jadi memang sinar yang ideal itu, matahari ideal itu adalah antara jam 9 untuk di khatulistiwa ya. Saya konteks khatulistiwa nih. Jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Tapi kalau mau meningkatkan hormon serotonin kita, itu memang matahari pagi sambil olahraga. Jadi itu poinnya. Nah, kembali kepada tidur. Tuhan itu akan buat hal yang baik untuk menjadi kebaikan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat hal yang menyakitkan kita untuk menjadi kebaikan kita dalam konteks kesehatan. Enggak. Makanya Tuhan pasti akan lakukan apa yang Dia perintahkan. Benar juga ya, Pastor. Iya. Dan kita penting juga ya harus ngerti konteks juga yang tadi ya, Pastor. Semua hal, makanan juga begitu. Kalau Tuhan bilang makanan terbaik itu dari tumbuhan, sudah pasti itu yang terbaik. Kalau saya pikirnya begini ya, karena kita ini kan dibuat dari debu dan tanah. Sudah pasti yang terbaik untuk jadi makanan kita, sumbernya yang tumbuh dari debu dan tanah, ya tanaman. Nah, mungkin ini out of topic juga, Pastor, tapi sekarang banyak banget carnivore diet. Pernah dengar, Pastor? Yang orang memang fokus di makan daging. Itu apa? Ketonik, meningkatkan ketonik mereka. Nah, itu gimana, Pastor? Ya, bicara soal pola makan, diet itu kan pola makan. Itu kita tuh makin belajar makin bingung. Karena semua klaim this is the best one. Oh gitu? Iya, semua metode. Coba lihatlah metode keto diet, ya, OCD, semua bilang this is the best. Even kadang-kadang orang yang sudah sakit aja, orang sakit cancer nih misalnya, kemudian dia pergi ke dokter A. Dia dapat informasinya apa? Oh, you harus makan protein hewani supaya ada kekuatan melawan sel kanker. Masa sih? Dia pergi ke dokter B. Jangan makan produk hewani ya. Ini protein hewani ini akan menjadi makanan sel kanker. Bingung nggak? Bingung apa? Dua-duanya dokter loh. Mau denger yang mana nih? Denger yang mana? Nah, menurut saya ya, kalau kita sampai di titik itu, kita nggak harus mana nih bingung, tapi kita back to the Bible. Back to the Bible. Kan itu nggak pernah salah. Sani kalau beli TV baru, motor baru, mobil baru, amin. Secanggih apapun, tuh pasti dikasih buku apa namanya itu? Panduan. Manualnya. Buat apa gunanya? Buat membantu kita, maksudnya. Supaya lebih mengerti barangnya kan. Benar. Atau kalau ada kerusakan langsung tahu di mana kerusakannya. Alkitab itu buku manual kita. Buku manual itu nggak pernah bohong-bohong. Ya bener aja dong kalau Sani beli mobil listrik baru EV, terus dikasih buku panduan tuh bohong-bohongan. Ya kacau lah, makin rusak tuh mobil. Tapi kan enggak kan, dikasih pasti yang benar. Nah, Alkitab itu buku panduan, gak akan pernah salah. Orang boleh salah, research bisa salah, karena research itu juga who is behind the research.
kafein. Intentionnya. Kafein nanti mau masuk kafein mungkin ya. Tapi saya kasih contoh nih bicara soal riset. Kafein itu selalu pro kontra. Pro-nya itu kafein ini ada manfaatnya. Ini research-nya nih ada sejubel nih. Iya. Itu kan. Tapi kalau Sani pergi ke rak yang sebelah, itu ketemu juga jurnal yang sejubel juga, yang kontra sama kafein. Bingung nggak? Bingung. Tapi ingat, setiap jurnal itu ada the man's behind, atau ada perusahaan di belakang jurnal ini yang mensupport ya, sponsor. Ya pasti. Kecuali dia student ya, tapi student kadang-kadang juga dapat sponsor kok. Jadi ada backingnya, lihat dulu siapa ya. Nah, sekarang kalau Sani dari company kopi misalnya, biayain researcher untuk bikin studi. Ini apa yang mau didapat? Ya kopi itu bagus dong. Iya. Tapi kalau Sani datang dari kelompok yang pro sama kesehatan, terus ada orang yang kasih dana buat Sani bikin jurnal, arahnya kemana? Yang kesehatan. Kontra sama kafein. Ya. Itu contoh. Jadi Alkitab nggak pernah salah. Nggak usah percaya jurnal A, jurnal B, percaya sama Alkitab itu nggak akan salah. Oke. Alkitab itu nggak pernah salah ya, Mas. Nggak pernah salah. Yang salah itu kita. Dalam menginterpretasi Alkitab itu. Nah, ini kita ngomong tentang dokter yang punya pandangan yang beda-beda nih, Pastor. Sani kan pernah ada salah satu dokter yang dia saranin minum obat tidur. Ini balik lagi ke tidur ya. Kalau minum obat tidur itu mungkin secara agama itu gimana, Pastor? Apakah itu bisa kita minum untuk hanya membantu kita tidur? Atau itu kita hindari? Dari Pastor gimana? Iya, jadi obat tidur ini kan sebenarnya ada dua jenis juga ya. Ada yang memang dia materi itu dari herbal, pure herbal. Tapi ada juga memang sudah dibuat dari bahan kimia tertentu. Nah, gitu ya. Tapi yang saya pahami, tidur ini kan obat tidur ini harus diberikan dengan indikasi. Indikasi apa, Pastor? Indikasi misalnya dia punya masalah insomnia misalnya. Atau dia punya masalah lain ya yang berhubungan dengan tidur bermasalah. Saya pikir nggak ada lah orang minum obat tidur tanpa ada indikasi. Itu satu hal. Nah, masalahnya adalah begini, San. Tidur yang alami, artinya natural ya, dengan tidur atas bantuan dari obat tadi, itu sangat beda. Beda bisa juga, betul? Beda. Kalau Sani tidur secara alami, itu siklus berjalan dengan normal. Kalau siklus normal berjalan, tadi 1, 2, 3, 4, kemudian berulang 4 kali atau 5 kali. Sani bangun pagi, badan fresh. Pernah nggak bangun pagi tapi nggak fresh badannya? Iya, karena siklusnya nggak jalan. Nah, waktu kita gunakan obat tidur ini, kita tidur, tapi siklus ini nggak berjalan. Karena kita nggak natural, makanya siklusnya nggak berjalan. Kita bangun pagi, kita nggak rasa beda. Artinya nggak rasa segar, tetap lemas, tetap mumet pikirannya, tetap rasa nggak enak badannya, itu karena obat tidur. Walaupun ya sometimes juga dalam kasus dan indikasi tertentu memang dokter akan meresepkan obat tidur. Tapi ya itu tidak akan memiliki manfaat yang sama dengan tidur yang alami. Cara manfaatnya beda ya, Pastor. Tapi mungkin kalau orang mau minum tujuannya hanya untuk membantu dia tidur itu belum pas ya, Pastor ya. Gini, San. Seringkali orang berpikir, saya ini insomnia nih, gak usah tidur. Oh gitu? Wah, sampai tengah malam gak tidur. Iya, memang benar, Pastor. Iya. Susah tidur dong. Dan banyak orang mengaku diri insomnia. Cek ke dokter, enggak insomnia. Ternyata dia punya masalah dengan pola tidur. Pola tidur. Nah, pola tidur itu gini. Sani tidur nggak teratur nih. Malam ini jam 9, besok jam 2, besoknya jam 7, besoknya. Otak kita itu kan punya namanya ritme sirkadian. Yang mengatur waktu kita tidur dengan teratur. Kalau kita tidurnya teratur. Jadi kalau misalnya Sani jam 9 malam sudah biasa tidur dan itu lakukan terus, otak itu akan tahu kapan dia akan tidur. Oke? Nah, kalau Sani tidurnya nggak teratur, otak ini bingung jam berapa mau tidur.
Akhirnya kita nggak bisa tidur, kita pikir kita insomnia, padahal karena jam tidur kita nggak teratur. Itu satu. Kedua, otak kita ini kan ngerekam lingkungan kita. Kita masuk ke kamar tidur untuk apa? Untuk tidur. Untuk tidur. Tapi kamar tidur kita isinya apa? Banyak isinya. Ada komputer di situ. TV. Ada PlayStation di situ. Ada apa lagi? Ada tempat bermain anak di situ. Ada HP di situ. Ya kan? Iya dong. Akhirnya nih otak bingung. Kita masuk ke kamar tapi bingung. Apakah mau main handphone? Apakah mau main PS? Apakah mau nonton Netflix? Apakah mau kerja? Tapi kalau kamar tidur itu hanya isi tempat tidur, otak ini akan langsung consider, begitu dia masuk, ini mau tidur. Itu namanya pola tidur. Hal-hal sekecil itu pengaruh juga ya? Sangat pengaruh. Makanya tuh TV nggak boleh di kamar. Nggak boleh. Tempat bermain anak itu bukan di kamar tidur. Nah, tapi kan kalau misalnya ke toko-toko toko furniture ya, yang terkenal itu kan kita lihat tuh set-setan kamar bermain, itu salah. Salah ya? Itu salah. Nggak boleh tempat bermain itu di kamar tidur. Tempat bermain itu harus di ruang bermain, tidur tempat tidur. Kan otak kita tuh ngerekam semua. Jadi jangan berharap kita bisa tidur dengan teratur kalau kita nggak biasakan tidur teratur. Jangan pikir kita akan bangun otomatis jam 5 pagi. Kalau kita bangunnya itu entah jam 10 siang, entah jam 4 pagi, nggak bisa. Itu harus teratur. Wah, itu bagus banget yang dibilang Pastor tadi. Untuk tempat tidur itu dikhususkan untuk tidur aja. Kamar tidur. Kamar tidur. Ya. Nah, dikhususkan untuk tidur aja. Ya. Nah, ada lagi nggak, Pastor? Suggestion buat membantu orang itu mungkin mengoptimalisasi tidur mereka agar lebih optimal dan lebih efektif. Ya, ada beberapa lah. Misalnya kayak suhu kamar. Suhu kamar pengaruh juga, Pastor. Terus iya, terlalu panas nggak bisa tidur. Tapi nggak harus beli AC kan, Pastor? Iya, susah juga kalau gitu. Karena Jakarta agak susah sih kalau nggak pakai AC. Oh iya. Terus nyamuk juga. Sepele, tapi nyamuk itu juga gangguan tidur. Terus kalau kita punya masalah kesehatan fisik, yang kita punya nyeri yang nggak baik-baik, yang nggak sembuh-sembuh, itu juga jadi masalah buat tidur kita. Jadi banyak faktor. Makanya sebelum gunakan obat tidur, coba cari tahu, analisa dulu apa yang jadi masalah dengan tidur kita. Apakah polanya, apakah environment-nya, apakah nyerinya yang ada pada badan kita, atau kita konsumsi sesuatu yang bisa bikin kita nggak tidur. Kayak minum kopi. Tahu nggak kafein? Kafein ini efeknya tuh berapa jam? Kalau nggak salah 5 jam. 6 jam. Enggak ya? Datanya itu, kafein itu efeknya dari, kita nggak minum kafein nih, 0 kan kalau grafik. Begitu minum kafein, tak naik ke 100. Untuk dia turun sampai di 10 aja belum di 0, berapa jam? Berapaan tuh, Pastor? 18 jam. Buset. 18 jam. Lah masalahnya gini, coba ya. Orang tidur, orang pagi, nggak tahu ya. Tapi ada orang minum kopi kan pagi ya? Banyak dong. Banyak banget yang minum kopi. Iya. Kalau dia minum let's say jam 6 pagi, 18 jam kemudian jam berapa? 18 kemudian, waduh. Itu kan dari 6 pagi ke 6 sore 12 jam. 12 jam. Naik lagi 6 jam, berarti jam 12 malam. 12 malam dong. Iya, itu baru 10% tuh turun ke 10%. Nah, masalahnya jam 6 pagi minum kopi. Kemudian sore lah, jam 3 ini orang kantoran ya. Ngopi lagi. Oke, sampai di rumah sebelum tidur ngopi lagi. Ya gimana mau tidur? Tahu nggak kafein itu manipulator yang paling keren buat otak kita. Manipulator. Manipulator dalam hal apa itu, Mas? Ilmiahnya gini. Jadi waktu kita bangun nih, sekarang ini kan siang nih. Itu otak kita menghasilkan hormon namanya adenosin. Nah, otak kita tuh ada reseptor kayak huruf Y gini. Nah, adenosin akan ngisi nih, tek 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 gitu ya. Nah, kalau ini sudah penuh, otak bacanya apa? Ngantuk. Tapi kalau kita ngantuk jam 7 malam, itu adenosin sudah penuh. Tapi kafein ini, dia manipulator. Jadi dia isilah yang reseptor-reseptor ini dengan kafein ini. Sehingga otak nggak baca ada adenosin di sini. Nggak dibaca. Oh gitu. Oke. Nah, itu masalah jantung tuh nanti kemudian. Tapi yang paling penting adalah kalau otak kita dipaksa terus kerja, hancur loh. Gitu. Hancur. Itu belum bicara soal jantung. Itu masih bicara soal otak dulu. Makanya ada tuh kalau kita mau lihat kondisi otak kita, namanya
PET scan namanya. PET scan. PET scan, ya. Jadi dia tuh image-nya itu nanti otak kita itu akan mulus. Tapi kalau ada rusak tuh ini bolong-bolong. Itu bukan otaknya bolong. Artinya yang bolong itu menunjukkan bahwa itu selnya rusak. Makanya baca itu bolong-bolong. Gitu. Pokoknya ya cukup nggak nyaman untuk dilihat. Nah, perbandingan otak orang yang suka begadang, yang minum kafein lah, yang akhirnya menyebabkan kerusakan itu mirip dengan orang yang menggunakan narkoba, kerusakan-kerusakan itu. Jadi dahsyatnya kafein itu untuk kerusakan otak itu mirip dengan kerusakan disebabkan oleh narkoba. Bahaya banget tuh. Iya, jadi mending narkoba aja ya Pak Sore sekalian ya. Ya, kalau mau rusak, kalau mau rusak bagusan narkoba lah lebih cepat. Tapi kan, Hani misalnya sekarang umur let's say 30 tahun kan. Wah, kalau di bawah, 20. Di bawah 20. Nah, taruhlah usia maksimal kita tuh 60 tahun. Berarti kan untuk mencapai 60 tahun masih 40 tahun lagi. Wah, banyak tuh. Nah, bayangin kalau umur 20 tahun sudah rusak karena kafein, berarti kan 40 tahun ini Hani sia-siakan. Hidup dalam keadaan yang tidak tidak baik, tidak baik-baik saja. Oke. Dan yang paling susah lagi adalah kalau hati, liver kita rusak, itu kita potong, Pak. Oh gitu, dipotong? Iya. Nanti dia akan tumbuh lagi tuh. Oh gitu? Iya. Wah, keren banget. Karena sel di liver kita itu dia akan regenerasi dengan cepat. Masalahnya otak itu nggak regenerasinya sama kayak liver kita. Oh bisa dipotong juga? Once dia rusak, dia akan rusak permanen. Oh. Sayang kan? Makanya, apalagi masih muda, jangan pernah pakai narkoba, jangan pernah pakai tembakau. Nggak apa-apa lah, coba-coba Pastor. Jangan pernah, ya. Terserah, itu semua kembali pilihan. Kalau saya gini pikir ya. Saya pikir gini. Saya mau capai usia yang maksimal. Kalau kita bilang berapa tahun? 70 tahun. Taruhlah kita 60 tahun deh mentoknya gitu ya, sehat-sehatnya 60 tahun. Saya mau sampai situ. Saya tuh masih 15-20 tahun lagi sampai ke situ. Kan sayang, kalau 15 tahun yang sisa ini, saya hidup dalam keadaan yang sakit, yang tidak bisa mikir dengan baik, yang tidak bisa maksimal lagi, kan sayang. Jadi daripada saya hidup susah selama 15 tahun, mendingan hari ini saya nggak coba-coba, nggak mau sesuatu yang saya tahu itu merusak otak saya untuk ke depan. Otaknya besar. Iya. Atau kalau Sani terlanjur misalnya, suka minum kafein, suka pakai nikotin gitu ya, atau even narkoba, stop juga sekarang. Stop sekarang ya Pak? Iya. Jadi gini, kalau kita stop hari ini, artinya nggak lagi meneruskan kebiasaan yang tadi itu, kita tidak memperparah kerusakan. Kalau kita teruskan, kita udah rusak, makin rusak. Tapi udah terlanjur, Pastor. Ya, itu masalahnya. Kalau lebih baik terlanjur tapi stop, daripada tahu terlanjur tapi dilanjutkan. Oke. Iya dong. Lebih baik terlanjur tapi stop ya, Pastor ya? Iya. Oke, karena waktu kita terbatas nih, Pastor ya. Iya. Ada pesan-pesan lain nggak yang mau disampaikan ke audiens kita sebelum kita tutup nih? Tidur itu memang kadang-kadang orang nggak hargai waktu semua baik-baik aja. Iya dong. Malah orang-orang muda, orang-orang yang tinggal di kota itu punya prinsip time is money. Wah, itu penting banget. Iya, sekali kita kehilangan momentum karena tidur, kita kehilangan kesempatan yang besar. Makanya kita gunakan itu. Tapi ingat nih teman-teman orang muda ataupun pemirsa yang lain. Kita bisa dapatkan lebih banyak uang dengan mengorbankan tidur. Wah, bisa juga gimana? Bisa, ya itu begadang tadi. Overtime bekerja. Oh, overtime kita kan dapat duit. Betul. Tapi someday, uang yang saya dapat hari ini, itu akan habis untuk beli tidur. Masalahnya, tidur itu nggak kebeli. Nggak apa-apa, ada asuransi. Asuransi itu hanya menggantikan biaya yang kita keluarkan, tapi tidak pernah menggantikan kesehatan kita. Benar banget. Jadi jangan pernah percaya sama asuransi juga. Bolehlah itu untuk proteksi biaya-biaya keluar, tapi tidak pernah memberikan jaminan kita akan sehat seperti sedia kala. Gak usah asuransi lah, mahal. BPJS. Wah, BPJS jangan. Iya, enggak. Bicara soal biaya kan. Oh iya. Berapa sih 100.000 sebulan, nggak ada pentingnya. Tapi 100.000 itu pun tidak akan pernah menggantikan kesehatan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi pilih mana?
pilih berkorban hari ini, kehilangan masa depan, atau hari ini disiplin, tapi masa depan kita akan lebih baik. Semua pilihan sama-sama nih sama teman-teman ya. Wih, super banget pendeta. Nah, kita kan ini mungkin teman-teman yang mau sehat nih, yang mau tahu lebih tentang kesehatan apa segala macam, selain bisa ke gereja Aparum, kemana nih Pastor? Nah, paling nggak main-main ke gereja Aparum ya Pastor ya? Iya, yang pasti Aparum dulu yang pertama. Aparum dulu. Nah, kalau Aparum itu kejauhan, cari gereja yang terdekat. Ketemu sama pendeta di gereja itu atau ketemu sama pemimpin kesehatan di gereja itu, nanti mereka akan sampaikan tips-tips yang diperlukan untuk hidup sehat. Ditanya apapun pasti dijawab ya Pastor ya? Ya, yang sebatas mereka bisa jelaskan. Tapi umumnya mereka semua punya pengetahuan yang mirip-mirip lah untuk hidup mirip-mirip sehat. Harusnya ya Pastor. Ya. Oke, Sam. Terima kasih Pastor. Thank you ya. Sampai kita ketemu di podcast berikutnya. Thank you semua.